Baku tembak Jumat siang berlangsung di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Polisi berupaya menyergap Riko, salah satu pelaku pengeroyokan terhadap Rikwa Taufik Hidayat yang tewas saat berupaya menggerebek bandar narkoba di kawasan Berlan, Senin malam. Maraknya penggunaan narkoba dari berbagai kalangan di Indonesia memang semakin membuat publik menjadi resah. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, kenaikan tingkat kemiskinan selama periode Maret hingga September 2022. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis, garis kemiskinan pada September tahun lalu naik jika dibandingkan pada bulan Maret tahun yang sama. Garis kemiskinan masyarakat Indonesia berada di angka Rp535.000 per kapita per bulan. Sementara jika dibandingkan pada September Halo, saya Geko dari 11 IP1 nomor PSSI 17. Jadi ketika saya live in kemarin, saya menemukan banyak sekali konflik sosial yang ada di Kampung Beting Remaja. Seperti contoh, Kampung Beting Remaja masuk dalam daerah yang rawan narkoba. Jadi setiap malam tuh ada banser muter-muter untuk melakukan penangkapan di Kampung Beting Remaja. Bisa dilihat di sini dalam karya ini, benar, saya ketika malam-malam sering mendengar tetangga di sana berantem, teriak-teriak, dan juga ada KDRT di sana. Kemudian rasisme dan etnosentrisme, atau ketika suatu suku merasa lebih tinggi derajatnya di sana. Ada suku Jawa malah justru di sana malah kayak ada Jawa nih di Jakarta gitu, kayak lebih menonjol gitu. Narkoba, bener, masalah utama di Jakarta tuh ya narkoba. Kemudian konflik, rata-rata konflik di sana konflik tertutup, lebih ke masalah pribadi. Kemudian kemiskinan juga di Jakarta tuh tinggi. Ya, sekian dari saya. Ya, kenalkan, nama saya Silon Irwandi Sawamukti dari kelas 11 PS1 nomor absen 27. Sekarang saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai karya yang sudah dibuat oleh kelompok saya tentang mengenai konflik-konflik yang ada di masyarakat dengan berdasar pada pengalaman live-in yang sudah dijalani oleh masing-masing siswa. Dan untuk saya sendiri, saya mengalami kegiatan live-in di kota Bandung, tepatnya di daerah Sarimukti. Sarimukti itu adalah daerah TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Jadi di sana saya setiap hari kegiatannya adalah meliputi dan berkecimpung dalam dunia persampahan. Jadi dalam hal ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan atau konflik sosial yang saya temui di sana. Yang paling banyak yaitu tentang profesi yang bersangkutan dengan sampah, mungkin dengan dari pemulung sampah, pemilah, dan juga semacam penampung seperti itu, pemborong. Di sana sejauh saya lihat, konflik yang terjadi adalah adanya persaingan antara bisa disebut juragan dari suatu depo penumpukan sampah, yang dimana dari setiap depo itu selalu bersaing agar bisa menghasilkan suatu tempat atau lokasi penampungan dengan jumlah sampah yang ditampung lebih besar. Jadi antara depo itu mereka saling berebut atau bersaing banyak-banyakan sampah yang ditampung dalam deponya. Kemudian konflik berikutnya yang saya amati
sejauh saya melakukan live-in di sana, yakni adanya semacam konflik sosial yang sifatnya itu tidak terlihat langsung oleh mata atau tidak terlihat langsung oleh kasat mata. Seperti halnya konflik sosial seperti kalau orang awam bilang yakni rasan-rasan. Jadi antar warga di sana sebagian besar kalau saya amati tidak terlalu memiliki suatu relasi ataupun hubungan yang baik, sehingga mudah sekali untuk terjadi adanya gesekan ataupun semacam rasa dendam atau iri hati seperti itu. Itu dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Jidun Kasmara, saya dari 11 IPS 1, absen 21. Dalam video kali ini tentang mengenai konflik sosial, saya ingin menceritakan sedikit tentang konflik sosial saat kemarin saya live-in. Saya live-in berada di rumah lansia di Cilincing, Jakarta Utara, dan saat saya berada di tempat live-in tersebut, saya menemukan sedikit konflik sosial ya. Nah, yang terutama tuh ada rasisme sama etnosentrisme ketika saya di rumah lansia tersebut. Di sana tuh lansia-lansianya tuh memiliki keberagaman ras, suku, agama, dan juga memiliki perbedaan pendudukan. Contoh saja, ada lansia yang merupakan mantan pengusaha dan ada yang lansia merupakan mantan pegawai. Dan mereka harus hidup di dalam satu kehidupan lah, di satu rumah. Dan di sana mereka malah mengalami konflik, hingga konflik fisik ya, KDRT gitu. Nah, karena yang dulunya merasa lebih tinggi, sekarang mereka merasa harus hidup berdampingan dengan orang yang di bawah itu, dan mereka merasa harus diutamakan dibandingkan lansia-lansia yang lainnya. Dari situ terjadinya konflik-konflik. Nah, lalu kalau konflik-konflik dari lansia-lansianya yang mereka alami, ada yang dari orang dari narkoba, terus ada yang bekas dari orang keluarga yang memiliki keserakahan yang tinggi, lalu mereka jatuh dan berakhir di panti jompo tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Vincent Nathan Alcahyadi. Saya dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 31. Saya ini live-innya tuh di Jakarta Utara, di Cilincing. Saya tuh ditempatin di Kampung Sawah. Nah, di Kampung Sawah tempat saya itu konflik sosial yang sering terjadi itu KDRT, sama sampah-sampah di sana udah banyak lah, sama posisinya itu bukan di tempat sampah gitu loh. Jadi sampah-sampah di sana udah ke kali lah, terus ke sungai-sungai atau sampai ke pinggiran-pinggiran jalan ini udah sampahnya sampai kali-kali parit-parit kecilnya itu udah sampai bau banget gitu loh, sampai warna hitam. Nah, terus kalau yang KDRT sendiri itu bisa aku lihat dari banyaknya anak-anak di sana sama keluarga di sana, kalau tak perhati itu gak harmonis gitu, karena ya entah ada masalah dengan anaknya atau masalah suami istrinya, atau ya begitulah dari saya, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Brian dari kelas 10 IPS 1 nomor 10, dan tempat live saya berada di Bandung, yaitu pada TPK Sarimukti. Nah, jadi di TPK Sarimukti itu terdapat konflik sosial di mana antara pecandu narkoba, yang dimana dijelaskan oleh salah satu pemulung bahwa para pecandu narkoba tersebut merupakan para remaja dan anak-anak muda yang menjadi pemulung. Nah, seperti anak muda pada biasanya, memang mereka memiliki sikap yang menyimpang dan terkadang tidak patuh aturan. Bahkan mereka saking kecanduan narkoba sampai tidak sadarkan diri maupun tidak dapat mengontrol perkataan maupun perbuatan mereka. Sehingga para pemulung yang tidak terpengaruh terhadap narkoba tidak ingin bertemu maupun berinteraksi dengan para pemuda ataupun pemulung-pemulung yang kecanduan narkoba tersebut.